Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher Slambikean dengan NIM 41121010049. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari mata kuliah Studio Perencanaan 1. Di sini eh, kami merencanakan pembangunan mes 4 lantai pada daerah Sambas, Kalimantan Barat. Pertama, pendahuluan. Deskripsi umum. Perencanaan kekuatan struktur bangunan berdasarkan teori kekuatan batas, yaitu penampang direncanakan mempunyai kuat rencana minimum sama atau lebih besar dari kuat perlu. Selain itu, perencanaan harus mengikuti prinsip-prinsip perencanaan kapasitas, diantaranya balok, lemah, kolom suatu kuat, serta kapasitas struktur atas tidak boleh lebih besar dari struktur bawah. Nah, pertama, untuk fungsi bangunannya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pembangunan yang kami rencanakan ini adalah pembangunan mes, di mana ada 4 lantai dengan total tinggi bangunan 5,8 meter dari permukaan tanah, dengan lokasi yang ada di Kalimantan Barat, daerah Sambas, dengan sistem struktur SPRMK atau sistem pemikul rangka momen khusus. Berikut adalah gambar Dena dari perencanaan pembangunan mesnya. Di sini terlihat ada 8 as dari sumbu X dan 8 as ke sumbu 4 as ke sumbu Y, di mana ada total 4 lantai. Berikut adalah Dena di lantai 1. Uh, untuk lantai 1 ini difungsikan sebagai kamar, ruang kamar dan kantin di lantai 1 biasanya. Sedangkan untuk di lantai 2 itu difungsikan sebagai kamar dan kamar mandi. Untuk lantai 3 juga sama, difungsikan sebagai tempat tidur atau kamar. Lantai 4 juga kamar. Sedangkan untuk lantai atapnya berbentuk dak beton seperti berikut. Nah, berikut ada tampak depan dari gambar rencana. Berikut adalah gambar potongan AA. Gambar potongannya. Nah, untuk spesifikasi material itu digunakan mutu baja tulangan dengan F yield sebesar 400 MPa dengan diameter tulangan 19. Terus ada mutu beton yang digunakan tergantung strukturnya apa, yaitu untuk pelat dengan mutu beton sebesar 35 MPa dengan modul elastisitas 27805,57 MPa. Untuk balok uh, untuk balok untuk balok ada 35 MPa, untuk kolom ada 40 MPa, untuk pel cap ada 35 MPa, untuk bor pel ada 40 MPa. Sebelumnya perencanaan awal kami itu menggunakan pel cap, mutu beton pada pel cap itu menggunakan 40 MPa. Cuman pada saat perencanaan di fondasi ternyata dengan menggunakan mutu beton sebesar 35 MPa itu cukup efisien. Jadi kami menurunkan mutu betonnya. Next adalah pembebanan. Untuk beban mati dalam perencanaan mes ini meliputi beban mati berat sendiri atau dead load, beban mati tambahan seperti impuls dead load atau SIDL. Terus beban mati dead load adalah berat seluruh komponen elemen struktural bangunan yang terdiri atas plat, balok, kolom, dan dinding geser. Cuman pada perencanaan kali ini kita tidak ada dinding geser. Terus untuk beban mati tambahan atau SIDL, beban mati tambahan atau superimposed dead load adalah berat komponen non struktural. Berikut adalah daftar beban pada bangunan mes yang diperhitungkan. Nah, untuk beban mati tambahan untuk lantai 1 sampai lantai 4 itu terdiri dari mohon maaf sebelumnya, karena untuk lantai 1 ini merupakan lantai dasar. Untuk lantai 1 tepatnya yang dimaksudkan adalah lantai 2. Nah, untuk perencanaan beban SIDL ini untuk keramik dan spesi berdasarkan sumber dari AS C7 sampai 10 tabel C31 itu diperoleh untuk keramik dan spesi sebesar 1,10 kN per meter persegi. Untuk penggantung langit-langit
0,1 kN per meter persegi, untuk plafon 0,05 kN per meter persegi. Untuk instalasi mechanical electrical 0,19 kN per meter persegi. Untuk beban dinding sebesar 2,0 kN per meter persegi. Terus untuk total beban SIDL sebesar 3,44 kN per meter persegi. Nah, untuk beban SIDL untuk lantai atap itu beban meratanya sebagai berikut. Di lantai atap itu ada penggantung langit-langit, ada berat plafon, berat instalasi ME, lapisan kedap air, dan di sini kita menambahkan railing soalnya untuk lantai atap itu atau dak beton itu difungsikan sebagai uh, sebagai penyimpanan uh, penyimpanan air, maksudnya tempat penyimpanan toren sehingga mampu diakses, sehingga kami menggunakan railing pada lantai atap ini. Nah, untuk total beban SIDL-nya itu sebesar 1,12 kN per meter persegi. Selanjutnya itu beban hidup. Nah, beban hidup atau life load adalah beban yang terjadi akibat penggunaan gendung yang berasal dari barang atau orang yang dapat berpindah tempat sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembangunan lantai dan atap. Nah, beban hidup terdapat pada tabel SNI sesuai dengan SNI 1727 tahun 2020. Yang dipilih adalah beban merata. Nah, untuk beban hidup akibat fungsi ruang itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada kantin, dapur, ada koridor setiap lantai, ada tangga, ada kamar tidur, kamar mandi, serta atap. Nah, untuk beban meratanya bervariasi, seperti kantin ada 4,7 kN per meter persegi, untuk dapur 7,18 kN per meter persegi. Untuk koridor setiap lantai itu dihitung per koridor 3,83 kN per meter persegi, tangga 4,79, dan seterusnya. Selanjutnya untuk beban gempa. Nah, untuk perencanaan kali ini ada juga diperhitungkan mengenai beban gempa. Nah, untuk beban gempa bangunan mesin ini menggunakan analisis respons spektra atau respons spektrum analisis. Nah, di mana data gempa diambil dari Ersapuskim tahun 2019, Litbang pu.pu.go.id berdasarkan SNI 1726 tahun 2019. Nah, untuk parameter respons spektra dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dengan kategori risiko berdasarkan tabel 1 SNI 1726 tahun 2019 dikategorikan 2. Nah, untuk faktor keutamaan itu berdasarkan SNI tabel 2 1726 tahun 2019 itu IE-nya sama dengan 1. Untuk klasifikasi situs pada tabel 3 SNI 1726 tahun 2019 diasumsikan sebagai tanah lunak. Sebisa mungkin dalam perencanaan itu kita mengasumsikan untuk kondisi terburuknya, sehingga untuk perencanaan lebih lanjut itu kita bisa mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Nah, terus ada percepatan desain pada periode pendek, kategori desain seismik berdasarkan peta Puskim dengan SIDS sebesar 0,07. Terus percepatan desain pada 1 detik kategori desain seismik sesuai dengan tabel 7 SN. Ini didapat dari ini juga sih peta Puskim juga SD1 sebesar 0,11. Untuk periode panjang TL-nya dengan peta periode panjang sebesar 12 detik untuk daerah Sambas Kalimantan Barat ya. Nah, terus untuk parameter sistem strukturnya berdasarkan SNI dengan faktor cohesion modifikasi R sama dengan 8, dengan faktor kuat lebih sistem dengan V0 atau T0 3, faktor pembesaran defleksi atau CD sebesar 5,5. Next. Nah, berikut adalah hasil
respon spektra desain uh, berdasarkan berdasarkan link yang tadi ya yang kita buka itu di Sapuskim tahun 2019.litbang.pu.go.id. Nah, uh, diperoleh untuk hasilnya sebagai berikut, di mana di sini ada grafik. Di mana grafik pada tahap pertama dalam analisis respon spektra adalah perhitungan faktor skala. Nah, faktor skala dapat dihitung dengan menggunakan rumus pada SNI 1726 tahun 2019 pasal 11.1.4 dengan parameter respons faktor skala di mana G dikali I dibagi R, di mana G-nya merupakan percepatan gravitasi sebesar 9,81 dikali yang didapat tadi ya, yang ini ya, di faktor keutamaan sebesar 1 dibagi dengan 8 R-nya, di mana R adalah faktor koefisien modifikasi, sehingga diperoleh faktor skala sebesar 1,2. Nah, untuk kombinasi pembebanan untuk metode ultimate struktur, komponen struktur dan elemen pondasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga kuat perencanaan sama atau melebihi pengaruh beban terfaktor. Nah, kombinasi beban mengacu pada SNI 2847 2019 pasal 9.2.1. Nah, pada tugas besar ini beban angin diabaikan sehingga kombinasi pembebanan jika dijabarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada total 18 kombinasi pembebanan, di mana untuk DL adalah beban mati termasuk SIDL, LL adalah beban hidup, QEX adalah beban di gempa dinamis arah X atau spek X, dan QEY beban gempa dinamis arah Y atau spek Y. Nah, untuk rho-nya atau faktor redundansi. Nah, untuk SDS adalah parameter percepatan spektrum respon desain pada periode pendek. Nah, berikut adalah daftar kombinasi yang akan diinput pada etaps dengan nilai SDS 0,07 dan rho sebesar 1,3. Setelah hasil perhitungan sebelumnya, dari sini kan kita dapat persamaan dari 18 kombinasi pembebanan. Nah, setelah diperhitungkan di sini diperoleh kombinasi final atau yang akan kita inputkan di etaps nanti. Nah, di sini ada 18 kombinasi pembebanan yang berdasarkan data SDS dan rho-nya. Selanjutnya untuk bab 2, perencanaan elemen struktur. Pertama, untuk perencanaan pelat. Nah, perencanaan awal dimensi pelat mengacu pada perbandingan bentang panjang LY dan dengan bentang panjang LX dengan bentang pendek atau LX sebagai berikut, dengan beta L panjang dibagi L pendek. Jika beta lebih besar dari 2, maka tipe pelat yang digunakan adalah pelat satu arah. Sedangkan jika beta berada di antara 1 dan 2, maka tipe pelat yang digunakan adalah pelat dua arah. Nah, di sini yang pertama kita akan menjelaskan mengenai perencanaan pelat satu arah. Sistem pelat satu arah diartikan sebagai elemen pelat yang memiliki kecenderungan mentransfer beban hanya ke satu arah. Perencanaan pelat satu arah mengacu pada SNI 2847 2019 dengan ketebalan keseluruhan pelat H tidak boleh kurang dari batas maksimum pada tabel 2.1. Nah, rumusan pada tabel 2.1 dapat diaplikasikan untuk beton dengan mutu normal dan tulangan mutu FY sama dengan 420 MPa. Untuk kasus lain, minimum H harus dikalikan dengan 0,4 plus FY dibagi 700. Nah, berikut adalah kondisi tumpuan. Kondisi tumpuan di mana ada tumpuan sederhana, satu ujung menerus dan kedua ujung menerus, ada cantilever. Nah, untuk H minimum pada tumpuan sederhana yaitu L dibagi 20 dan L dibagi 24 untuk satu ujung menerus, dan kedua ujung menerus L dibagi 28, dan untuk cantilever L dibagi 10. Nah, untuk penjelasan mengenai bagian-bagian ini itu tergantung dengan kebutuhan sesuai dengan seperti tadi, sesuai dengan
panjang bentang LX dan panjang bentang LY. Nah, selain itu, tebal plat rencana minimum yang disyaratkan SNI berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 adalah 120 mm. Selanjutnya untuk perencanaan plat dua arah. Nah, sistem plat dua arah akan dijumpai jika plat beton menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang dua arah. Nah, perencanaan plat dua arah mengacu pada SNI 2847 tahun 2019. Nah, berikut adalah tabel dari SNI-nya, di mana nilai-nilai ini atau persamaan-persamaan ini yang akan digunakan nantinya. Nah, contoh di sini kita perhitungan plat dua arah. Diketahui untuk LX sama dengan 3000 mm dengan LY 3000 mm dan LX 2000 mm. Nah, diperoleh beta sama dengan di mana bentang terpanjang dibagi dengan bentang terpendeknya, sehingga diperoleh 1,5, di mana ketentuannya tadi apabila betanya lebih besar dari 2, maka kita menggunakan tipe plat satu arah. Sedangkan apabila betanya berada di antara 1 sampai 2, maka kita menggunakan plat dua arah. Nah, selanjutnya untuk perhitungan T, yaitu T atau tebal plat, dimana len dikali 0,8 dikali 0,8 plus FY dibagi 1500 dibagi 36 tambah di plus 36 plus 9 kali beta. Nah, dimana rumus tebal plat ini yang berdasarkan yang ini, dikarenakan nah, selanjutnya untuk perhitungan tebalnya itu diperoleh 102,39, dimana untuk standar sesuai SNI itu tebal minimum plat itu sebesar 120, sehingga kita naikkan menjadi 120 mm. Nah, selanjutnya untuk tipe perencanaan platnya yang kita peroleh ada dua, slab 2A dan slab 2B, dimana dibagi menjadi bentang terpanjang dan bentang terpendeknya. Untuk S2A itu bentang terpanjang sebesar 3000 dan sedangkan terpendek 2000. Nah, untuk S2B bentang terpanjang 2000 dan bentang terpendek atau LX-nya 1500. Dimana dari kedua perencanaan ini diperoleh perencanaan plat dua arah, karena L-nya dibagi LX-nya sebesar 1,5 dan 1,33, yang artinya berada di antara 1 sampai 2. Nah, berikut adalah tabel perencanaan yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Sesuai dengan perhitungan sebelumnya yaitu sebagai berikut: ada plat S2A dan S2B tergantung panjang bentang dan bentang terpanjang dan terpendeknya. Nah, untuk perencanaan kita sebelumnya itu emang dari plat dari lantai 1 sampai lantai atap itu sama, hanya perbedaan di slope saja. Nah, selanjutnya untuk perencanaan balok. Perencanaan untuk balok non prategang yang tidak bertumpu atau melekat pada partisipasi. Sebelumnya saya ingin menambahkan, sebenarnya di sini untuk perhitungan sebelumnya, sedangkan nanti ada perubahan penggunaan balok kanak
seperti ada pengurangan atau pembesaran balok, nanti ada di perencanaan setelah ini. Selanjutnya perencanaan balok. Untuk balok non prategang yang tidak bertumpu atau melekat pada partisi atau konstruksi yang lain yang mungkin rusak akibat lendutan yang besar, ketebalan keseluruhan balok H tidak boleh kurang dari batas minimum pada tabel 2.5, kecuali jika hasil hitungan pada batas lendutan terpenuhi. Rumusan pada tabel 2.5 dapat diaplikasikan untuk beton dengan mutu normal dan tulangan mutu FY sama dengan 420 MPa. Untuk kasus lain, minimum H harus dikalikan dengan 0,4 plus FY per 700. Nah, ini untuk perencanaannya sama dengan sebelumnya ya. Untuk kondisi perletakannya dan H minimum. Untuk kondisi perletakan untuk perencanaan balok itu untuk perletakan sederhana menurut satu sisi dan menurut dua sisi dan cantilever. Dimana untuk perletakan sederhana dimana L dibagi 16 menurut satu sisi, L dibagi 18,5 menurut dua sisi, L per 21, cantilever L per 8. Nah, selanjutnya gambar penampang balok T. Nah, di sini ada gambar penampang balok T. Gimana ini bisa terjadi? Sebenarnya ini adalah perencanaan balok. Nah, kan kita tahu kan kalau pelaksanaan atau pengerjaan balok dan plat itu secara monolit. Ya, nah di sini penampangnya berbentuk T. Kenapa? Pada saat pengecoran balok dan plat itu dicor secara bersamaan atau secara monolit, sehingga pengaruh dari lebar efektifnya ini itu ada, sehingga menyebabkan adanya B ini atau lebar efektif dari si balok tersebut, yang artinya tambahan dari lebar efektif itu memberikan kekuatan bagi si balok, nambah kekuatan. Nah, selanjutnya untuk lebar flange efektif yang diperhitungkan tidak lebih besar dan diambil nilai terkecil dari nilai-nilai berikut. Nah, untuk lebar flange efektif itu diambil dari nilai-nilai terkecil antara L per 4, 8 dikali tebal slab atau tebal plat, dan 1/2 jarak bersih atau 1/2 dikali L kurang 1/2 K1 dikurang 1/2 K2. Nah, untuk lebar flange efektif yang diperhitungkan tidak lebih besar dan diambil nilai terkecil dari nilai-nilai berikut. Nah, untuk A, L 1/12 dari panjang bentang balok. Yang diuraikan tadi ini ada 3, kita ambil yang terkecilnya, sehingga untuk pertemuan dimensi baloknya sebagai berikut. Sama untuk L nya kita ketahui L nya sebesar 3000 mm, dan untuk H itu panjang bentang balok dibagi dengan 18,5, sehingga untuk H nya itu sebesar 162,16 dan B sama dengan H per 2 atau 162,16 dibagi 2 sama dengan 81,08 mm. Untuk tebal pelat sama dengan 120. BE diambil nilai minimum dari 3 persamaan yang sebelumnya kita jelaskan tadi, ada BE1, BE2 dan BE3, di mana nilai minimum dari ketiga ini terdapat pada BE1, sehingga yang diambil adalah 750 mm untuk nilai lebar flange efektifnya. Nah, berikut rekapan perencanaan awal balok T dengan tipe balok BIT1, BIT2 dan seterusnya. Di sini ada balok induk, ada 5 balok induk dengan panjang bentang yang berbeda-beda, dan ada 4 tipe balok anak dengan panjang bentang yang berbeda-beda pula. Nah, untuk
tinggi baloknya itu di perencanaan sebelumnya untuk balok induk 700 kali 350, sedangkan untuk balok anak sebesar 400 kali 200 dengan pull plat semuanya sama 120. Nah, untuk BE1, BE2, BE3 diambil nilai lebar efektif minimum dari BE1 dari nilai BE-nya. Next, selanjutnya untuk perhitungan balok L. Perhitungan dimensi balok L itu kurang lebih sama, hanya saja ada perbedaan pada perhitungan masih ada perhitungan nilai BE-nya. Di sini contohnya di sini BE2 sama dengan 6 kali T, sedangkan untuk pada perhitungan perencanaan balok T di sini 8 kali T. Nah, di sini contohnya untuk perhitungan dimensi balok L pada panjang bentang 3000 mm diperoleh H-nya itu sebesar 162,16, nilai B-nya H per 2 diperoleh 8 H per 2 sama dengan 81,08 mm. Untuk tebal platnya juga sama 120 mm. Nah, BE diambil dari ketiga persamaan berikut, diambil mana yang paling minimum. Nah, untuk berikut yang ada di bawah ini merupakan tabel rekapitulasi dari perencanaan awal balok T. Nah, di sini ada 4 tipe balok L, perencanaan awal balok L. Nah, di sini ada 4 tipe balok L dengan panjang bentang yang berbeda-beda. Nah, sehingga diperoleh untuk dimensinya itu untuk balok L sebesar 300 kali 150 dan lebar efektifnya sebagai berikut. Selanjutnya gambar perencanaan balok. Nah, berdasarkan perhitungan sebelumnya, maka dapat dipetakan layout perencanaan balok sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa layout perencanaan balok ya, dapat dilihat. Ada balok L, balok L yang balok tepi ini, balok L ini, dan ada balok induk, balok anak. Untuk perencanaannya ini sama dari lantai 1 sampai lantai atap. Nah, selanjutnya untuk perencanaan kolom. Nah, perhitungan struktur kolom menggunakan rumus sebagai berikut, di mana AG lebih besar dari PU per 0,35 FC, di mana AG merupakan luas penampang kotor kolom dengan satuan mm persegi, dan PU merupakan beban total yang bekerja pada kolom dengan satuan Newton, dan FC adalah mutu beton atau kuat tekan dari mutu kolom tersebut dengan satuan Newton per mm persegi. Nah, untuk perhitungan beban struktur lantai untuk tributary area 6 kali 4 meter. Nah, untuk perencanaan tributary area ini kita bagi menjadi 4 bagian ya. 4 bagian di mana bagian 1 di sisi sini, bagian 2 di sini, 3 di sini, dan 4 di sini. Nah, untuk 4 kali 6 ini diambil dari setengah dari sini kan 6, panjang dari sini ke sini kan 6 meter ya, setengahnya kan ada 3 meter. Di sini juga sama 6 meter, setengah dari bentangan ini kan 3 meter ya. Jadi panjang B2 sama dengan 6 meter, dimana B2 itu sama dengan B1 ya, jadi 6 meter. Terus untuk panjang B4 dan B3 ini ada 4 meter, dimana karena untuk panjang bentang balok ini itu kan 4 meter dan ini juga 4 meter, sehingga setengah dari balok ini dan setengah dari balok ini dijumlahkan jadi 4 meter. Nah, berikut adalah tributary area untuk 6 kali 4 meter. Nah, untuk pembebanannya
Untuk pada lantai atap untuk berat balok induk B1 dengan BJ mutu beton 24 kN per meter persegi dengan panjang 2 meter, lebar 0,3, dengan tinggi 0,3, dengan PU 7,2 Newton. Nah, begitu pun seterusnya untuk ini untuk perencanaan beban di lantai atap. Untuk perencanaan di lantai atap, di mana beban total pada lantai atap sebesar 155,04 kN. Di sini terlihat ya ada beban mati, dead load, ada beban mati tambahan atau SDL, dan beban hidup LL, dimana untuk beban hidup atap itu biasanya 0,96 sesuai SNI. Selanjutnya di sini untuk beban pada lantai 1 sampai 3 itu juga sama ya, cuman bedanya sesuai kebutuhan aja. Di sini kan contohnya yang tidak ada di lantai 1 sampai 3 itu kan ada railing. Nggak ada railing, tidak ada. Dan untuk lapisan kedap air juga tidak ada, karena untuk fungsi tersebut biasanya lebih diutamakan pada lantai atap ya. Terus untuk selanjutnya ada beban mati tambahan atau SIDL. Nah, di sini ada kamar tidur, kamar mandi, dan tangga. Nah, di sini dijadikan satu, soalnya dia pengaruhnya tetap sama, sehingga soalnya untuk hasil dari berat jenis dari kamar tidur, kamar mandi, semuanya masing-masing 4,79, sehingga di sini dijadikan satu saja. Nah, untuk panjang dan lebarnya ini itu tergantung pengaruh dari dari masing-masing beban yang ada dari tiap lantai mau sampai atap ya. Contohnya di sini untuk penggantung langit-langit itu kan berpengaruh secara keseluruhan. Nah, yang seperti tadi kan pada tributary area itu kan 6x4, sehingga difungsikan keseluruhan untuk 6x4 tersebut. Selanjutnya untuk plafon juga sama 6x4, karena memang sekeliling atap bagian atas itu menggunakan plafon, sehingga di sini untuk panjang dan lebar 6x4. Begitupun seterusnya. Sedangkan untuk kamar tidur, kamar mandi, dan tangga itu tidak difungsikan secara keseluruhan, sehingga untuk panjangnya itu kita bagi dua jadi 3 meter saja. Begitupun dengan koridor kan tidak sepenuhnya ada di bangunan tersebut, sehingga kita ambil bagian setengah dari 6 meter tersebut, seperti itu. Nah, untuk beban total pada lantai itu sebesar 329,28 kN. Selanjutnya perencanaan dimensi kolom. Nah, untuk perencanaan dimensi kolom ini adalah perencanaan awal ya, sebelum kita ada perubahan dimensi kolom, dimana untuk beban pada lantai 1 didapatkan nilai PU berat per lantai sebesar ini. Berat per lantainya di lantai 1 segini, sekian, lantai 2 sekian, lantai 4 seterusnya sekian. Nah, berat akumulatifnya sekian, dengan mutu beton MPa untuk kolomnya sebesar 40 MPa dengan luas agak penampang kotor sekian, dengan sisi sekian. Nah, untuk dimensi kolom yang diperoleh itu berdasarkan sisinya lebih besar dari sisinya. Namun di sini kan kita menggunakan 40 kali 40 cm untuk perencanaan awal. Nah, selanjutnya untuk rekapan dimensi kolom seperti ini. Sebelumnya kan ada 2 tributary area yang 6x4 dan 4,5x4. Nah, untuk perencanaan kolomnya itu sama, sehingga diasumsikan untuk keseluruhan kolom yang digunakan itu menggunakan dimensi 400 x 400. Nah, untuk sesuai SNI juga
Untuk untuk dimensi kolom itu sebisa mungkin minimal 400 ya, 400 kali 400, karena untuk perencanaan bangunan gedung tinggi itu biasanya paling minimal 400 kali 400. Nah, berikut adalah tabel perencanaan. Perencanaan maka dapat dipetakan layout sebagai berikut untuk perencanaan kolom. Sini untuk perencanaan kolom lantai 1, lantai 2 dan 4 sebenarnya ini bisa disatukan saja, cuman bedanya pada lantai 1 itu maaf, pada lantai 1 itu ada tambahan kolom di bagian depannya, yaitu tepat di depan teras ya, di depan terasnya ini ada kolom. Sedangkan untuk lantai 2 sampai 4 itu tidak ada kolom di sini. Tidak ada kolom. Nah, tetapi untuk tipe kolomnya semuanya sama, menggunakan kolom K1. Selanjutnya bab 3, modelisasi struktur. Nah, untuk modelisasi struktur itu menggunakan etaps. Pertama kita input grid-nya dulu. Kita input grid terlebih dahulu, dimana untuk awalnya seperti ini, seperti biasa ya. Nah, seperti biasa, sehingga namun setelah itu kita pilih grid only, terus masukin story dimension, grid dimension plan. Setelah itu apabila ada revisi kita masuk ke grid sistem data saja. Itu kita menyesuaikan dengan grid-grid sesuai dengan gambar rencana. Selanjutnya, nah berikut adalah elevasi ketinggian dari titik 0 untuk lantai dasar itu sebesar lantai dasar ke lantai 1 setinggi 4 meter, lantai 1 ke 2 4 meter, lantai 2 ke 3 4 meter, lantai 3 ke atap 3 meter, dengan total ketinggian 15, sekian meter sesuai dengan gambar rencana. Selanjutnya ini adalah hasil input grid tadi ya yang kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya input grid sehingga ada story data di sebelah kiri itu kan. Selanjutnya kita input material properties, property data. Yang pertama kita input mutu betonnya. Kita mutu beton FC35 untuk material konkret, dengan kita input modulus elastisitas. Terus kalau sudah, kita input material yang kedua atau mutu beton yang kedua sebesar 40 MPa untuk perencanaan kolom, sedangkan untuk 30 MPa itu digunakan untuk perencanaan balok. Selanjutnya untuk frame section properties data. Nah, di sini untuk properties data itu kita masukkan dulu untuk balok induk T1 ya. Balok induk T1 kita sesuaikan materialnya untuk materialnya di sini bukan 4000 PSI ya. Kita pakai sesuai dengan mutu yang kita gunakan untuk balok itu 35 MPa. Nah, di sini untuk section dimensi disesuaikan dengan hasil perhitungan sebelumnya, dimana ada lebar efektif, ada H, ada B, dan seterusnya. Selanjutnya ini untuk untuk frame section property reinforcement data itu disesuaikan. Ini untuk perencanaan apa material propertiesnya, ini untuk kolom kah atau untuk beam kah atau balok. Nah, di sini karena perencanaannya balok maka kita pilih yang M3 design only atau untuk beam. Untuk beam dengan top bars 40 mm dan bottom bars 40 mm ini sebagai selimut beton. Selanjutnya kita masukkan properties
property atau stiffness modification factor itu sebesar untuk moment of inertia buat dua aksis kita masukkan 350 kali 350. Nah setelah itu kita masukkan semua balok yang ada ya dengan cara penginputan yang sama seperti tadi yang di awal di frame section property data dan seterusnya sehingga diperoleh data sebagai berikut. Nah, untuk perencanaan kolom juga sama, hanya yang membedakan saja di sini yang membedakan dari materialnya. Dari materialnya kita pakai mutu beton yang FC40 kan ya untuk kolom, dan untuk desain type-nya kita pakai yang kolom di sini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya di sini untuk kolom kita masukkan untuk kolom K1 dengan mutu beton FC40 dengan deep dan lebar kolom, dimensi kolom 400 kali 400. Kita pilih desain type-nya kolom, terus clear cover confinement bars atau selimut beton 40 dan seterusnya. Nah, seterusnya di sini juga sama, ada property of stiffness modification, kita masukkan 700 kali 700. Ini juga sama, setelah di input. Nah, setelah penginputan balok dan pelat, selanjutnya kita pembuatan pelat pada etapsnya. Nah, kita masuk ke slab property data. Nah, di slab property data itu kita masukkan property name-nya, dia slab dua arah kah atau satu arah, karena pada perencanaan kita ini dua-duanya dua arah, hanya saja yang berbeda dimensinya saja, sehingga di sini kita menggunakan dua tipe, yaitu S2B dan S2A dan S2B. Nah, untuk material slabnya juga sama dengan balok, yaitu sebesar 35 MPa. Dengan properti data kita pilih tipenya slab dengan thickness atau tebal pelatnya ya sebesar 120 mm. Nah, untuk property of stiffness modification faktornya kita masukkan 250 untuk bending dan membran. Selanjutnya, nah inilah hasil inputan untuk slab S2B. Itu penginputannya juga sama pengoperasiannya. Selanjutnya pemodelan kolom. Nah, selanjutnya kita menggambar kolom pada pada grid-grid yang sudah tersedia di etapsnya, dimana kita pilih create column in region. Biasanya kan di sini ada tanda ini, yang ini kita pilih, yang ini kita bisa diblok langsung atau bisa diblok langsung. Selanjutnya kita pilih kolom tipe kolom yang akan kita gambar atau yang kita input ya, pilih pada properties of object, pilih untuk kolom K1. Nah, untuk selanjutnya sama. Nah, untuk ingin membuat, apabila kolom lantai 1 sampai lantai 4 itu sama, maka kita pilih yang all stories saja untuk action sesuai dengan kebutuhan di sini, sehingga untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita, sehingga kita pilih yang all stories. Karena untuk case yang kita punya di sini itu kolom dari lantai 1 sampai lantai 4-nya itu sama, maka kita pilih yang all stories untuk mempercepat pekerjaan. Setelah penginputan kolom sebagai berikut, yang ini kita juga input kolom dan balok sesuai dengan tipenya, balok induk kah, balok induk dan ataukah balok anak. Itu kita tetap mengacu pada gambar rencana yang sudah kita buat sebelumnya ya, yang di hasil perencanaan tadi. Setelah itu kita
kita draw platnya, kita draw plat slab S2A dan S2B. Itu tergantung dimensinya. Seperti yang terlihat, yang biru ini merupakan S2B atau slab slab S2A atau slab 2A dengan tebal 120 mili, dan untuk abu-abu ini adalah slab 2B dengan tebal plat yang sama 120. Nah, untuk yang kosong ini merupakan void atau jalur yang akan difungsikan sebagai tangga menuju lantai 1 sampai lantai atap. Nah, selanjutnya kita input input ini ya, perletakan. Nah, untuk perletakannya kita asumsikan jepit sebagai jepit semuanya. Kita pilih pada join assignment restraints, kita checklist semuanya. Terus pada face restraint kita pilih yang jepit. Setelah itu oke. Kita blok dulu semua base-nya. Habis itu kita klik yang jepit, habis itu kita oke atau apply. Nah, selanjutnya itu penginputan pembebanan pada masing-masing lantai yang bekerja. Yang pertama kita input beban SIDL pada lantai 1, 2, dan 3, dan beban SIDL pada lantai atap. Di sini terlihat berbeda kan, untuk SIDL pada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 1, 2, lantai 1, 2, lantai 3, dan lantai 4. Di sini terlihat untuk lantai atap itu lebih kecil karena memang fungsi untuk lantai atap itu tidak terlalu seefisien pada lantai 2 sampai 3. Untuk penginputannya seperti itu. Selanjutnya untuk penginputan beban hidup. Nah, untuk beban hidup sebesar 4,79. Untuk 4,79, sebenarnya untuk cara penginputan ini juga salah ya. Cuman ini masih menggunakan gambar sebelumnya, belum direvisi. Tapi untuk di etapsnya dan untuk perencanaan selanjutnya itu sudah sesuai dengan rules yang kita gunakan, dimana untuk pembebanannya itu sesuai dengan frame yang ditentukan. Misalnya contohnya di sini ini plat S2A, ini S2A, S2A. Jadi setiap panjang dan lebar bentangnya ini, setiap persegi ini itu ada beban-beban yang diberikan. Sedangkan kalau yang di sini terlihat seperti keseluruhan yang merata untuk beban yang diberikan pada plat. Nah, di sini untuk beban live-nya itu sebesar 4,79. Sini terlihat pemberian bebannya 4,79 pada lantai 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk pemberian beban live load pada lantai atap itu sebesar 0,96. Nah, di sini belum direvisi gambarnya. Untuk pemberian bebannya sudah selesai, cuman belum digantikan di laporan. Selanjutnya di sini untuk beban gempa statik. Untuk beban statik itu sesuai dengan define load pattern seperti ini, dimana untuk untuk base shear coefficient atau C-nya sebesar 0,1 dan untuk nilai K-nya sebesar 1. Nah, sehingga diperoleh sebagai berikut. Ini kita pilih untuk arah Y. Ini untuk arah Y, saya pilih untuk arah Y, sedangkan yang ini untuk arah 1, untuk arah X. Selanjutnya beban gempa dinamis masih sama. Di sini terlihat untuk penginputan beban loadcast data dengan general loadcast name-nya atau spek X atau spek arah respon spektrum arah X dan respon spektrum arah Y.
dimana untuk akselerasi pada Samba Kalbar ini untuk scale faktornya kita gunakan 1400 untuk arah X dan 1400 untuk arah Y. Nah, untuk load combination-nya kita masukkan seperti ini. Untuk data load-nya 1,12, SIDL 1,214, live 1 dan seterusnya. Kita ada load combination-nya, ada 18 load combination. Nah, setelah itu ada analisa struktur. Nah, periode fundamental. Nah, berdasarkan SNI 1726 tahun 2020 pasal 7.8.2 pada analisa untuk menentukan periode fundamental struktur T diizinkan secara langsung menggunakan periode bangunan pendekatan TA sebagai berikut. Mana TA min CT dikali H pangkat XN. Nah, untuk periode fundamental struktur T tidak boleh melebihi hasil koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung atau CU pada tabel 4.1 dan periode fundamental pendekatan TA, sehingga TA max sama dengan CU TA min. Nah, untuk tabel 4.1 koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung untuk parameter percepatan respons spektral desain pada 1 detik dengan SDS. Nah, berdasarkan SDS yang kita ketahui itu berada di bawah 1 untuk SDS-nya, sehingga untuk koefisien CU-nya sebesar 1,7 berdasarkan SNI 1726 tahun 2020. Nah, untuk nilai parameter periode pendekatan CT dan X berdasarkan tipe strukturnya yaitu rangka beton pemikul momen SPRMK. Nah, untuk CT-nya itu 0,466A, untuk X-nya 0,9. Nah, untuk periode fundamental struktur pada etaps dapat diperoleh dari display, show table, terus pilih analyze result, terus modal information, terus building information, terus pada table kita pilih pada table yang berisikan participation mass ratios. Nah, dari sini kira-kira seperti ini pada Excel apabila kita pilih yang pada display terusnya, sehingga kita checklist saja, kita pilih yang akan kita lihat. So kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada muncul table modal participation mass ratio. Nah, untuk modalnya ini ada ketentuannya. Ketentuannya untuk modal participation mass ratio itu untuk nilai sum UX dan sum UY itu harus sama 1. Untuk sum UX sama dengan 1 dan UY harus sama dengan 1, minimal 1. Nah, apabila belum 1 maka modalnya ditambahkan sehingga menghasilkan 1 seperti ini. Selanjutnya dilihat pada tabel di atas partisipasi massa ragam terkontribusi lebih besar dari 100%, yaitu arah X sebesar 1 dan arah Y sebesar 1. Nah, nilai periode struktur dari etaps pada tabel 1 yaitu 0,14 atau dominan translasi arah Y sebesar 0,7961 dan metode 2 yaitu 0,091 dominan translasi arah X sebesar 0,846. Nah, untuk arah X-nya sebagai berikut yang ada di bawah ini. Untuk arah Y seperti yang ada di bawah ini. Selanjutnya syarat pertama tidak terpenuhi, sehingga pada etaps jumlah metode ditambah hingga memperoleh 100%. Jika sudah, maka langkah analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tersebut. Maka periode struktur dapat ditentukan dalam perhitungan periode struktur dibutuhkan data-data sebagai berikut. Nah, untuk parameter SD1 itu 0,1064, koefisien CU 1,7 dan
koefisien CT 0,0466, koefisien X 0,9, tinggi struktur 15 meter. Tinggi struktur bangunan 15 meter. Untuk perhitungan periode struktur berdasarkan rumus yang terdapat dalam SNI 1726 tahun 2020, berdasarkan pasal 2.6.1, TA min atau CT dikali HNX sebesar sama dengan 0,46, hasilnya 0,533. Untuk TA max itu hasilnya 0,906. Nah, untuk periode fundamental struktur TA etaps tidak boleh melebihi TA max dan tidak kurang dari TA min. Nah, sehingga penentuan periode fundamental yang akan digunakan harus memenuhi syarat seperti bawah ini, di mana TA min harus kecil dari TA etaps dan lebih kecil dari TA max. Nah, untuk arah X 0,533 itu lebih besar dari 0,14 tetapi kecil dari 0,906. Nah, untuk arah Y juga sama, 0,533 lebih besar dari 0,091, lebih kecil dari 0,906. Nah, karena TA atas arah X maupun arah Y lebih kecil dari TA min, maka TA yang dipakai untuk arah X dan Y adalah TA min, yaitu sebesar 0,533. Nah, berdasarkan SNI 1726 pasal 1726 2020 pasal 7.8.1 itu gaya dasar seismik atau V dalam arah Y dalam arah yang telah ditetapkan harus ditentukan pada persamaan berikut, di mana V sama dengan CS dikali W, di mana V adalah gaya dasar seismik, CS adalah koefisien respons seismik ditentukan dalam persamaan, dan W merupakan berat seismik efektif. Nah, untuk koefisien respons seismik ditentukan dalam persamaan, CS sama dengan SDS dibagi dengan R dibagi I. Nah, untuk nilai CS yang dihitung tidak boleh melebihi CS max. Nah, untuk CS max itu sendiri rumusnya adalah SD1 dibagi T. T dikali R dibagi I. Nah, untuk nilai CS yang dihitung tidak boleh kurang dari CS min. Sehingga dalam artian bahwa nilai CS ini harus berada di antara CS max dan CS min. Nah, jika S1 sama dengan atau lebih besar dari 0,6 G, maka CS sama dengan 0,5 dikali S1 dibagi dengan R dibagi I. Nah, keterangan di mana R adalah faktor modifikasi respons sedangkan I adalah faktor keutamaan gempa, seperti yang diketahui di halaman awal sebelumnya ya. Nah, dalam perhitungan koefisien respons seismik dibutuhkan data-data sebagai berikut. Untuk parameter SDS itu 0,064, untuk parameter SD1 0,1064, untuk nilai R sebesar 8 berdasarkan SPRMK berdasarkan SNI, untuk periode struktur TA sebesar dengan 0,533. Untuk koefisien respons seismik ditentukan dalam persamaan CS sama dengan SDS dibagi R dibagi I, sehingga diperoleh hasil untuk CS-nya berada sebesar 0,088. Nah, nilai CS yang dihitung tidak boleh melebihi dari CS max dan CS min. Tidak boleh melebihi CS max dan tidak boleh kurang dari CS min. Nah, di sini terlihat bahwa nilai CS itu sudah berada di antara dari CS min dan CS max. Nah, terlihat sehingga karena CS lebih kecil, karena CS di sini terlihat bahwa nilai CS lebih kecil dari CS min, maka CS yang dinuangkan adalah CS min, yaitu sebesar 0,01 untuk arah X dan Y. Nah, besarnya beban gempa statis yang bekerja pada struktur dapat dimodelkan pada etaps. Nah, dengan menggunakan user coefficient atau pada auto lateral load saat proses input static load case untuk gempa arah X atau EQX dan arah Y EQY, data dibutuhkan dalam parameter gaya geser dasar atau CS min yaitu 0,01. Nah, dan eksponennya K yang ditentukan jika T sama dengan 0,5, maka K adalah 1. Jika T 2,5
maka K adalah 2, dan jika T diantara keduanya maka dilakukan interpolasi. Karena T yang diperoleh adalah 0,355, maka K adalah 1. Sehingga di sini untuk penginputannya adalah K sama dengan 1. Selanjutnya, nah untuk koefisien gesernya itu sebesar 0,01. Untuk XDR, eccentricity, itu dipilih. Terus untuk nilai K-nya sama dengan 1. Nah, seperti yang sebutin tadi, untuk arah X EQX dan arah Y EQY, untuk nilai K-nya sama-sama diinput sebesar 1. Dan memperhatikan direction and equity yang nilai ini diperhatikan. Untuk nilai arah X kita pilih yang X, untuk arah Y kita pilih arah Y. Selanjutnya berikut adalah tabel story shear etaps yang didapat dari hasil analisis gempa statis arah X, EQX, dan arah Y, EQY, serta analisis gempa dinamis berupa ragam respons spektrum untuk arah X dengan spek X dan arah Y spek Y. Nah, untuk tabel yang pertama itu gaya dasar gempa statis EQX dan dinamis spek X. Untuk statis EQX ini adalah hasilnya. Untuk dinamis spek X ini adalah hasilnya untuk beban secara dinamis. Nah, untuk gaya geser gempa statis di EQY dan dinamis spek Y itu untuk statisnya seperti ini, sebesar ini. Dan untuk speknya arah dinamis sebesar ini. Selanjutnya itu faktor skala gempa. Nah, faktor skala gempa itu tergantung arah X dan arah Y. Nah, untuk hasilnya itu sebagai berikut, dimana faktor skala gempa itu sebesar 1,27845453. Nah, faktor skala gempa spek X awal itu sebesar 1,4. Nah, untuk faktor skala gempa spek X akhir itu sebesar 1,789 sekian. Nah, untuk faktor skala gempa arah Y itu sebesar 1,25, dan faktor skala gempa spek X awal itu sebesar 1,4, dan faktor skala gempa spek Y akhir itu sebesar 1,7509. Nah, skala gempa desain spektra pada etaps diganti dengan faktor skala gempa akhir sesuai dengan masing-masing arah gempanya, sehingga analisis dan desain perlu dicek kembali dengan menggunakan faktor skala yang ditingkatkan tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa pada load case data yang awalnya kita inputkan skala faktornya sebesar 1400 untuk arah X dan untuk arah Y, awalnya yang kita asumsikan sebesar 1400 kita gantikan dengan faktor skala gempa spek akhir untuk arah X dan faktor skala gempa spek Y akhir untuk arah Y. Spek Y akhir untuk arah Y. Di mana di sini untuk gempa arah X untuk faktor skalanya itu sebesar 1789 dan untuk arah Y sebesar 1750. Nah, di sini 1750. Setelah itu kita lanjut untuk simpangan antar lantai. Nah, simpangan antar lantai izin itu tergantung strukturnya kita pilih yang semua struktur lainnya dengan kategori resiko. Sesuai kategori resiko kita itu 1 atau 2, kita berarti 0,02 dikali HSX, dimana HSX adalah tinggi tingkat di bawah tingkat X. Nah, berikut adalah tabel drift story etaps yang didapat dari hasil analisis gempa dinamis berupa ragam respons spektrum untuk arah X spek X dan arah Y spek Y. Nah, untuk
data story drift area X dan Y nya sebagai berikut. Pada story uh, untuk storynya di lantai 1 sampai lantai atap itu sekian drift X nya. Kalau untuk load area Y sekian untuk drift Y nya. Selanjutnya untuk tabel simpangan antar lantai area X. Di sini terlihat untuk story setiap lantai dari lantai 1 sampai lantai atap terlihat untuk statusnya dikategorikan oke ya. Dikategorikan untuk simpangannya masih oke. Nah, untuk arraynya juga sama dari story tiap lantai sampai lantai atap untuk statusnya juga oke, masih aman. Selanjutnya berikut ada diagram simpangan antar lantai. Nah, untuk diagram simpangan antar lantai terhadap elevasi lantai. Nah, di sini untuk sumbu X-nya merupakan simpangan antar lantai dan elevasi H itu pada sumbu Y itu merupakan elevasi. Di sini juga sama. Nah, dari kedua ini merupakan diagram simpangan antar lantai terhadap tinggi lantainya. Dimana untuk simpangan izinnya sekian, sedangkan simpangan delta X nya sekian untuk diagramnya. Oke, selanjutnya desain struktur. Nah, perencanaan gambar rencana kolom lantai. Nah, dari hasil sebelumnya ada perubahan mengenai balok dan kolom ya. Nah, di sini ada gambar rencananya. Nah, untuk mempermudah kita untuk memberikan tipe balok itu kita memberikan angka dari B1 sampai seterusnya ya. Jadi untuk tipe balok induk dan balok anak itu kita hilangkan, kita ganti jadi angka saja untuk mempermudah si pekerja di lapangan membaca gambar kerja. Nah, selanjutnya di sini juga ada untuk tipe kolomnya. Untuk tipe kolomnya semuanya sama, cuman di sini diberikan angka aja tergantung posisi. Selanjutnya desain longitudinal kolom. Nah, di sini terlihat hasil runningnya semuanya tidak ada yang OS. Sebelumnya ada yang OS, ada nilai persennya itu berada hampir di atas 3%, hampir 4%, sehingga kita ada perubahan dimensi kolom yang awalnya 400 kali 400 sehingga diperbesar lagi menjadi 500 kali 500 sehingga nilai OS nya gak ada, jadi persentasenya itu di bawah 3%. Soalnya kenapa demikian? Untuk maksimal persentasenya itu harus maksimum sebesar 3. Untuk 3% itu sudah termasuk OS ya. Nah, setelah dilakukan analisis pada etaps ternyata masih terdapat beberapa kolom yang OS. Nah, maka dilakukan pembesaran kolom dan didapatkan ukuran kolom sebesar 500 kali 500 dengan persentase tertinggi sebesar 2%. Nah, adapun langkah perhitungan tulangan longitudinal kolom adalah sebagai berikut. Untuk lokasi kolom, untuk kolom C1 untuk tipe kolomnya K 500 kali 500 dengan dimensi kolom B 500 H 500 dengan luas penampang AS sebesar 250.000 mm persegi dengan persentase kolom etap sebesar 2,10% dengan kebutuhan tulangannya sebesar AS dikali persentase etaps
persentase etaps sebesar 5.250 mm persegi. Nah, diasumsikan tulangan menggunakan diameter 32 dengan AS tulangan diameter 32, maka AS-nya sebesar 804,25 mm persegi dengan jumlah tulangan. Kebutuhan tulangan itu diperoleh dari 5.250 dibagi dengan 804,25 sehingga diperoleh 7 buah. Nah, AS yang dipakai itu untuk seperempat yang bakalan dipakai itu segini, diperoleh 16.085 mm persegi. Itu sudah lebih besar dari 5.250 mm yang direncanakan, maka dikategorikan oke, masih aman dengan persentase desain. AS yang dipakai dibagi dengan luas penampang dikali 100, sehingga untuk persentase desainnya 6,4340%. Jadi tulangan pada kolom kali 500 kali 500 adalah 7 diameter 32, dimana artinya di sini ada 7 tulangan dengan diameter 32. Untuk perhitungan lainnya disajikan dalam tabel 5.1. Nah, dikarenakan semua kolomnya menggunakan tipe kolom yang sama dengan tipe kolom ukuran yang sama, maka untuk perhitungannya hanya satu saja yang mewakili. Nah, berikut adalah perhitungan untuk desain sengkang. Nah, untuk hasil desain kolom ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Untuk hasil sengkangnya dapat terlihat. Nah, adapun langkah-langkah perhitungan tulangan sengkang kolom adalah sebagai berikut. Dengan kuat geser output etap sebesar 2,27 dengan asumsi diameter sengkang diameter 19 dengan jumlah kaki n sama dengan 2, A sengkang sama dengan n dikali seperempat pi d kuadrat sama dengan 2 kali seperempat pi kali 19 pangkat 2 sama dengan 157,1 mm. Dengan kebutuhan tulangannya sekian, 1,4 dibulatkan jadi 2 sih bisa. Nah, untuk sengkangnya itu sama dengan 100 dibagi kebutuhan tulangan, dimana 100 dibagi sekian jadi 69,19808 mm. Dengan syarat jarak rencana itu lebih kecil dari jarak sengkang. Nah, jika jarak rencana lebih besar dari 200 mm, maka diambil jarak rencana sebesar 200 mm. Jika jarak rencana kurang dari 70 mm, maka diambil jarak rencana 75 sampai 100 mm. Cuman biasanya di lapangan itu menggunakan, kebanyakan untuk bangunan gedung tinggi itu biasanya setahu saya menggunakan jarak rencana tiap sengkang itu sebesar 100 sampai 200 mm. Nah, selanjutnya untuk jarak rencana pada tumpuan dan lapangan sebesar 200 mm atau diameter 10 dengan jarak 200 mm. Nah, berikut adalah hasil kebutuhan tulangannya. Nah, untuk rencana balok di lantai 1 sebagai berikut. Ada balok B1, B10, B9 dan seterusnya. Nah, dari gambar di samping dilihat detail luas tulangan yang ditinjau
itu sebagai berikut. Nah, itu ada dua, tulangan atas dan tulangan bawah. Kita ambil contoh yang 256 atas dan 486 bawah. Nah, itu termasuk tumpuan. Sedangkan untuk lapangan yang bagian ini 256, 463 itu lapangan, dan 256 untuk tumpuan dan 256 untuk tumpuan. Nah, digunakan tulangan ulir diameter 19 dengan AS sama dengan 1/4 pi D kuadrat sama dengan 1/4 pi dikali diameternya 19 pangkat 2 diperoleh AS nya sebesar 283,53 mm dengan luas tulangan minimum AS min sama dengan pi dibagi 4 kali F yield nya dikali B dikali D. Nah, untuk perencanaan balok ini sebesar 35 MPa dibagi dengan 4 dikali 400 untuk F yield nya dengan 350 untuk lebar kolomnya dikali D 400. Nah, diperoleh AS min nya sebesar 517,66 mm persegi. Nah, selanjutnya untuk KS selanjutnya itu maka kita pilih yang paling terbesar yang mana, maka yang digunakan itu AS yang 517,66 mm persegi. Selanjutnya tulangan utama daerah tumpuan kiri. Nah, luas tulangan bagian atas sama dengan 517,66 mm persegi dengan jumlah tulangan itu sebesar 517,66 dibagi 283,53 itu diperoleh 1,82 dan bisa dibulatkan jadi 2. Nah, untuk luas tulangan bagian bawah itu juga sama dengan jumlah tulangannya dibagi dengan angka yang sama itu 1,82 dibulatkan menjadi 2 untuk jumlah tulangannya. Nah, untuk daerah lapangan itu juga sama diperoleh 2 bagian atas dan bagian bawah 2. Nah, kalau untuk tumpuan bagian atas diperoleh 2, tumpuan bagian kanan diperoleh atas diperoleh 2, untuk tumpuan ini juga sama diperoleh 2 juga. Nah, berikut adalah tulangan sengkang balok. Berikut adalah gambaran tampilannya. Nah, daerah tumpuan kiri dengan kuat geser. Dengan kuat geser output dari etap sama dengan 0,64 dengan asumsi diameter sengkang sama dengan diameter 10 dengan jumlah kaki N sama dengan 2. AS sengkang itu diperoleh 157,1 mm persegi dengan kebutuhan tulangannya 0,407. Nah, sehingga S sengkangnya sama dengan 100 dibagi kebutuhan tulangan sehingga diperoleh 245,437 mm. Maka diambil jarak 200 mm. Nah, untuk daerah tumpuan lapangan kuat gesernya sebesar 0,32 asumsi diameter sengkang diameter 10 jumlah kaki 2 AS sengkangnya diperoleh 157,1 dengan kebutuhan tulangannya 0,203 S sengkangnya 100 dibagi kebutuhan tulangannya dimana hasilnya sebesar 490,874 dikarenakan nilai S sengkangnya itu lebih besar dari 200 mili sama dengan yang di tumpuan kiri, maka jaraknya itu kita ambil yang 200 mili sehingga terlihat bahwa daerah tumpuan kiri dan lapangan itu jaraknya sama 200 mili di daerah tumpuan dan di daerah lapangan juga sama 200 mili. Nah, untuk di sini juga berarti terlihat bahwa apalagi di daerah tumpuan kiri juga sama dengan lapangan, berarti untuk di daerah tumpuan kanan juga pasti sama, yaitu sebesar 200 mm untuk jarak antar sengkangnya. Nah, selanjutnya itu shell force
M11 dan M22 akibat beban kombinasi 2. Ini terlihat sebagai berikut. Nah, untuk tulangan arah vertikal M11 itu dari hasil analisis M11 didapatkan 3,493 kN. Untuk MU sama dengan M11 dikali bentang arah vertikal, dimana untuk MU-nya sama dengan dikali arah bentangnya yaitu sebesar 4 meter, maka diperoleh 13,972 kN meter. Nah, untuk tipe pelat S1 untuk arah vertikal, tipe pelat lantai untuk tebal plat lantai untuk T sebesar 120 mili, untuk mutu betonnya 35 MPa, mutu baja tulangan yaitu 400 MPa, diameter tulangan itu 10, terus untuk jarak tulangan rencana itu 200 mm, lebar pelat itu 6000 mm, untuk panjang B itu 6000 mm, untuk selimut beton itu atau DS 20 mm. Nah, untuk luas tulangan terpakai AS sebesar 356,19 mm persegi. Untuk tinggi balok regangannya atau A sebesar 5,2799 mm, untuk tinggi efektif atau D 95 mm, untuk momen nominal sebesar 87,0473 kN meter, dengan dimana syarat tahanan momen nominal harus lebih besar atau sama dengan MU-nya, momen ultimate-nya, dimana 0,85 itu ada faktor reduksi di sini 0,85 dikali dengan 87,043 diperoleh 73,99, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai momen ultimate sebesar 17,4, sehingga dikategorikan oke. Sehingga diperoleh tulangan pelat arah vertikal sebesar diameter diameter 10 dengan jarak 200 mm. Terus tulangan arah vertikal M22. Nah, untuk datanya kurang lebih sama. Untuk hasilnya sebagai berikut. MN-nya 87,04 kN meter, sehingga untuk syaratnya 73,99 itu lebih besar dari MU-nya yaitu 15,942, dimana MU-nya itu 15,942 itu oke. Ini salah. Sehingga diperoleh tulangan plat arah horizontal sebesar diameter 10 dengan jarak 200 mm. Berikut adalah tabel desain plat lantai. Nah, untuk hasil desainnya sebagai berikut. Untuk slab 2A dan slab 2B dengan tipe platnya masing-masing 2 arah, mana tebal platnya 120 dan menggunakan masing-masing diameter tulangan diameter 10 dengan jarak antar tulangan itu 200 mm. Nah, berikut adalah gambar detail dari kolomnya. Untuk kolom K1 di sini terlihat untuk dimensi tipe kolom K1 itu 50x50 dengan 50x50 menggunakan 12 diameter 34 ya. 12 diameter 34. Terus mutu beton yang digunakan untuk perencanaannya nanti yaitu 40 MPa. Untuk detail baloknya sebagai berikut. Untuk penulangan dari tumpuan lapangan. Ini untuk perencanaan tipe balok anak T1 dan balok anak T2 dan balok anak T3. Ini sebagai berikut ya. Ini untuk balok anak T1 menggunakan
Untuk bagian atasnya itu menggunakan dua tulangan dengan diameter 19. Untuk bagian bawah dua tulangan dengan diameter 19. Sedangkan untuk bagian lapangan itu menggunakan bagian atasnya itu menggunakan dua tulangan dengan diameter 19. Untuk bagian bawah dua tulangan dengan diameter 19 dengan butuh beton yang sama, itu 13 MPa untuk balok ya. Terus untuk tipe balok kanak T2 itu dimensinya berbeda sama dari balok kanak T1. Terus untuk tulangannya juga sama, dua atas dua bawah dengan diameter yang sama. Lapangan juga sama, dua atas dua bawah dengan diameter yang sama. Untuk tipe balok kanak T3 juga sama, hanya berbeda di dimensinya saja. Selanjutnya untuk balok induk L1 itu juga sama. Untuk perencanaan tulangannya juga sama. Sedangkan yang di sini berbeda untuk tipe balok induk L2 itu di sini berbeda. Untuk jumlah tulangan bagian atas itu ada 3 dengan diameter 19, bagian bawah ada 3 tulangan dengan diameter 19 untuk daerah tumpuan. Sedangkan untuk daerah lapangannya itu bagian atas 3 tulangan dengan diameter 19, bagian bawah dengan 3 tulangan diameter 19. Baik, kalau yang di balok induk L3 itu konsepnya masih sama dengan yang sebelumnya, itu menggunakan 2 tulangan atas dan bawah dengan diameter yang sama. Nah, kurang lebih seperti ini untuk perencanaan detail balok ya, detail perencanaan balok dari potongan balok dan detail tulangan yang akan digunakan di lapangan nanti. Sehingga dari gambar-gambar ini dapat digunakan oleh pekerja fabrikasi besi, dapat mempersiapkan mulai dari jarak antar tulangan, jarak antar sengkang, dan tulangan yang digunakan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Sekian presentasi dari saya mengenai perencanaan struktur atas untuk perencanaan pembangunan mes 4 lantai pada daerah Kalimantan, itu daerah Sambas, khususnya di daerah Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.